Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz alim ulama, yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, dan yang saya cintai Bapak-bapak sekalian yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Wa qala law ya'lamun nas ma fid nida wa safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita dengan mudahnya Allah berikan hidayah untuk bisa memenuhi panggilan yakni yang pertama sholat isya secara berjamaah. Untuk itu mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Salawat sering dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dimintai pertama syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak hadirin rahimahullah, yang pertama perkenalkan saya Arif Mukhtar dari Lampung. Makanya nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Tapi orang tua bapak dari Bandung, Pak. Saya hanya kelahiran di Lampung. Dan ibu dari Solo. Ibu itu asli orang Solo. Kalau ibu lancar bahasa Jawanya bagus. Dari Wonogiri. Jadi saudara saya masih ada di Wonogiri. Gitu. Tapi sudah pindah semua ke Lampung. Ada tinggal paman satu di Wonogiri. Itu pun entah keberadaannya di mana. Karena nggak pernah kontekan seperti itu. Di pelosok kata Pak D itu di pelosok. Nah, saya belum sempat ke sana. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa cari begitu, ketemu lagi. Jadi ada daerah Jawa. Nah, kebetulan saya tinggal di Lampung itu kompleknya orang Sunda. Jadi ibu saya pun ngomongnya bahasa Sunda. Itu almarhum, jadi tinggal bapak. Nah, selanjutnya berkenaan tentang azan ini. Azan ini adalah kalimat yang sangat-sangat luar biasa, yang mana muadzin atau azan ini dikesampingkan. Padahal pahalanya itu masya Allah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan menjadi seorang imam. Muadzin itu lebih besar. Kenapa? Kalau imam itu dia hanya utamanya menjadi imam aja, menjadi penanggung jawab. Nah, kalau muadzin sebelum adzan, maka yang manggil duluan adalah muadzin. 100 orang yang hadir, maka muadzin mendapatkan pahala sholat 100 orang. Enak dong ya? Itu keutamaan menjadi seorang muadzin. Jadi sebelum ditegakkannya sholat 5 waktu, maka muadzin dululah yang tampil. Maka harus senang, harus bangga, pokoknya harus tenang, harus selalu mengumandangkan adzan, terutama orang yang ditunjuk sebagai muadzin. Ini harus semangat sebelum waktu adzan sudah dimaksud. Ketika mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti saya akan contohkan macam-macam adzan. Adzan tuh banyak macam.
ada sekitar 100 model lagu adzan yang selalu kita dengar mungkin di masyarakat adzannya gitu-gitu aja. Tapi ternyata adzan itu masya Allah banyak variasinya, banyak lagunya. Seperti itu. Jadi adzan adalah panggilan yang sangat mulia. Kenapa? Kata Rasulullah, "Lawiya akan nas ma fil nida wasofil awal, summalam tajidu atau summalam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastaham." Kalaulah manusia tahu, ini Rasulullah SAW ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaulah manusia itu tahu, atau kalaulah seluruh orang tahu, ma fil nida wasofil awal, apa-apa yang ada di dalam adzan, pahala adzan dan pahala shaf pertama dalam sholat. Tumalam yajidu illa ayastahimu, kemudian tidak mendapatkan, semua orang nggak bisa dapat adzan wajib dan nggak bisa dapat di shaf pertama kecuali dengan undian lastah, maka seluruh manusia akan berebut untuk mengundi pengen adzan dan juga pengen shaf pertama. Yaitu saking besar. Biasanya Rasulullah SAW menggambarkan pahala itu, kalau pahalanya itu besar, disebutkan dengan permisalan gunung Uhud. Nah ini tidak dipermisalkan. Kenapa? Karena saking besarnya, saking utamanya pahala menjadi seorang muadzin dan shaf pertama dalam sholat. Tapi kenyataannya di kita ketika sudah waktu adzan, ayo azan, silakan. Nah, seperti itu, saling dorong-dorong. Terutama di shaf pertama. Ada shaf pertama, shaf pada datang pada memenuhi shaf. Ada shaf pertama itu masuk kosong. Ayo, yang di belakang, ayo kamu aja. Nah, iftar dalam beribadah itu tidak diperbolehkan. Iftar itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita. Kalau dalam amalan diperbolehkan, kita lagi haus. Ada orang yang sangat kehausan, yang sama hausnya sama kita, maka kita korbankan diri kita kasihkan, kamu dulu yang minum, terus kita meninggal Pak, kita syahid insyaallah. Karena kita mendahulukan kepentingan orang lain. Itu dalam amalan. Tapi kalau dalam beramal tidak boleh mendahulukan orang lain. Kita dulu. Ada nih. Nah, terutama kalau di setiap masjid sudah ditunjuk. Bagi muadzin yang ditunjuk, maka harus senantiasa bergembira, senang karena diberi kesempatan. Yang mana yang lain tidak diberi kesempatan, seorang muadzin atau dia diberi kesempatan, maka dipergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena muadzin itu pahalanya luar biasa. Bilal itu ditunjuk karena keutamaan. Nah, bedanya sama zaman Rasulullah dulu. Ketika Bilal ditunjuk dan dikasih tahu, "Labiya nas nafini dawasfil awal, summalam yajidu illa ayastahim walastaham." Para sahabat itu cemburu Pak, iri. Rasulullah, kenapa cuma Bilal doang? Saya juga mau Rasulullah. Bilal setiap mengumandangkan adzan dapat pahala. Setiap Bilal Allahu Akbar, siapa yang benar? Rasulullah apalagi? Kata Rasulullah, "Al-mu'adzin yughfar lahu biman di sautihi wa yashhadu lahu kullu waqtin wa ya'isi." Kata Rasulullah, muadzin itu diampuni dosanya. Kenapa? Disebabkan karena suara panjang yang dia alunkan atau lantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yashhadu lahu kullu waqtin wa ya'isi. Maka semua orang yang mendengarnya, baik semua makhluk yang mendengarnya, baik itu manusia, insun wala jinnun, yashhadu lahu, mau manusia, mau jin, mau tumbuh-tumbuhan, mau bebatuan, angin, air, semua makhluk hidup di dunia ini yang mendengar sautahu muadzin, maka apa? Akan menjadi saksi nanti di yaumul mahsyar. Yashhadu lahu wa yughfaru lahu, dan Allah mengampuni muadzin karena suaranya didengar dan semua yang mendengar akan menjadi saksi dia benar. Besar tak pahalanya? Itu yang baru mendengarnya aja Pak.
Belum lagi yang ikut sholat gara-gara didengarkan azan, orang-orang ke masjid karena panggilan azan tadi. Ada 100 orang yang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholatnya berapa kali derajat? 27 derajat. 100 orang yang sholat masuk, muadzin dapat pahala 100 orang dikali 27. Belum keutamanya yang lain. Makanya kata Allah apa? Yufa'u lahu al-adzin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lau ya'lamu nas. Seperti itu. Jadi besar kalau pahala jadi muadzin. Makanya para sahabat iri. Tapi, tidak semua orang bisa jadi muadzin. Karena Bilal aja ditunjuk di masjid ini, ditunjuk juga. Maka harus maksimalkan yang ditunjuk. Terus bagaimana orang yang tidak ditunjuk? Nah, Rasulullah waktu itu senyum mendengar para sahabat itu protes berbondong-bondong ke tempat Rasul. Ya Rasul, kami protes. Kenapa cuma Bilal aja yang ditunjuk jadi muadzin? Kami juga mau dapat pahala seperti Bilal. Rasulullah cuma senyum. Sini. Rasul mau memiliki pahala seperti Bilal? Mau katanya. Mau banget gitu. Siapa yang gak mau? Masya Allah, Bilal udah dijamin masuk surga gitu. Kata Rasulullah apa? Kalau pengen memiliki pahala seperti Bilal, gak bisa azan pun bisa. Ini jadi Bilal itu mendapatkan keutamaan karena ditunjuk sebagai muadzin. Nah, yang tidak ditunjuk pun bisa mendapatkan pahala Bilal. Jadi ketika Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawab azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahid. Atau sadaqta wa barakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu. Dan ketika selesai sholat baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu Muhammadan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang ada Bilal tidak menjawab azan setelah azan membaca doa tersebut, maka Rasulullah SAW menjamin akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa menjawab azan dan membaca doa tersebut. Langsung para sahabat tersenyum. Masya Allah, kebahagiaan juga. Kebahagiaan juga. Alhamdulillah. Memang seperti itu para sahabat zaman dulu. Kalau ada satu sahabat yang diberi keutamaan sama Rasul, langsung pada ngiri. Seperti apa? Seperti Utsman bin Affan diberikan keutamaan menjadi seorang saudagar kaya, pahalanya banyak. Para sahabat ngiri. Rasulullah enak banget jadi Utsman, setiap hari bisa sedekah. Lah kita buat makan aja susah. Rasulullah hanya tersenyum. Terus gimana Rasulullah untuk menyayangi Utsman? Rasulullah senyum. Semoga fi wajhi akhika laka salam, kata Rasulullah. Senyummu terhadap saudaramu baik terhadap saudaramu itu sedekah. Itu. Maka Masya Allah, jadi seorang Bilal itu atau menjadi seorang muadzin keutamaannya sangat besar. Di hadis lain, la yasma'u sawtahu jin wala insun wala haju wala hajar wala syajarun illa syai'un. Tidaklah azan itu didengar oleh jin, manusia, batu, pohon, kecuali mereka akan menjadi saksi. Makanya panggilan azan ini panggilan tauhid. Kenapa beda dari Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jawabnya sama. Ketika hayya 'alas shalah, jawabnya malah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, enggak semua orang bisa